Beberapa waktu lalu, ada seorang YouTuber, sebut saja namanya Bang Ferry Irwandi, yang menantang semua dukun yang ada di Indonesia untuk menyantetnya. Dan jika berhasil, maka akan diberi hadiah berupa mobil Alphard. Hal ini tentu membuat beberapa aktivis dan golongan yang percaya akan dukun murka. Bahkan ada yang akan menyantet YouTuber itu pada jam 12 di tanggal 7 November 2024 kemarin. Namun faktanya sampai detik ini penantang dukun itu masih bisa bernafas. Sebenarnya tujuan dari orang itu adalah menolak logika mistika yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia. Ia percaya jika logika tersebut bisa diminimalisir, maka masyarakat Indonesia akan lebih kritis dan rasional, serta tidak mudah dibodohi. Bahkan dia sendiri tidak masalah jika memang pada akhirnya bisa disantet berupa paku masuk ke dalam perutnya, karena hal itu tentu saja bisa menjadi senjata terkuat yang tidak dimiliki bangsa manapun, dan pastinya akan menang jika berperang tanpa menyentuh lawan sedikit pun. Menurut Mas Ruri dalam bukunya The Secret of Santet, istilah santet sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu kepanjangan dari masisan bentet yang berarti sekalian retak akibat benturan keras, yang biasanya digunakan untuk hal negatif seperti mengirim penyakit dan sebagainya. Dan masisan kantet yang berarti sekalian lengket, yang biasanya digunakan untuk pelet. Sebenarnya istilah santet ini berasal dari Jawa Timur, karena istilah tersebut lebih terkenal, akhirnya digunakan untuk aktivitas yang sama. Kalau di Jawa Tengah disebut dengan tenung, di Bali disebut dengan desti, tehun, dan tenang jana, di Sumatera Barat disebut piring atau tinggam, Sumatera Utara disebut dengan ganjang, Papua disebut dengan suangi, di Kalimantan dikenal dengan istilah parang maya. Bahkan di luar negeri pun ada istilah santet tersendiri, yaitu voodoo. Fenomena santet ini sebenarnya bukan hanya dimiliki Indonesia saja. Buktinya di Afrika ada istilah tersendiri. Jadi santet ini ada di setiap bangsa tanpa melihat suku, adat, dan agama. Hal ini dinyatakan oleh Profesor Dr. Edi Eka Jati, pakar sejarah dari Unpad Bandung, bahwa ilmu teluh atau santet adalah warisan masa lampau yang terus bertahan dalam kehidupan masyarakat Sunda hingga sekarang. Beliau merujuk pada sebuah dokumen abad ke-6 yang tertulis di daun lontar yang dinamai Sahyang Siksya Kandang Karisian, semacam ensiklopedia adat istiadat orang Sunda, dan sekarang dokumen tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa teluh atau perasaan sakit hati, murung, dan tidak senang yang dialihkan kepada orang lain. Kenapa di Jawa Timur banyak komunitas santet? Hal ini diyakini terkait erat dengan pergolakan politik menjelang runtuhnya kerajaan Majapahit, yakni adanya penyerangan dari Demak. Penyerangan Demak pada saat itu sebenarnya bukan kemauan pribadi Raden Patah, apalagi Raden Patah sudah diperingati Putri Camba, ibu kandungnya, bahwa Raja Brawijaya V adalah ayah tirinya sendiri. Namun karena para panglima sudah tidak bisa diajak kompromi, akhirnya terjadilah penyerbuan itu. Akhirnya pasukan Majapahit dan sebagian penduduk menyingkir ke barat di sekitar Gunung Lawu, dan sebagainya lagi menyingkir ke timur di daerah Gunung Bromo, Semeru, dan Tengger, sampai ke Bali. Raja Brawijaya V sendiri menyingkir ke Gunung Lawu dan bertapa di sana sampai moksa. Nah, setelah kematian Brawijaya V, salah satu penasihat spiritualnya bernama Sabdo Palono Yogenggong berjanji menuntut balas atas penyerangan Demak. Balas dendam yang dilakukan oleh pihak Majapahit ke Demak yang menyebabkan mereka terusir dari tanah kelahirannya dilakukan dengan cara supranatural. Mereka awalnya menyimpan ilmu santet sebagai pegangan pribadi yang tidak sembarang digunakan, namun akhirnya disebarluaskan dalam rangka balas dendam pada kerajaan Demak. Penyebaran ini dilakukan oleh orang di luar sistem kerajaan, yaitu Mbah Bungkuk, yang konon sebagai penyebar santet di tanah Jawa. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah santet itu ada? Saya akan dominan membahasnya dari sisi teologis melalui teks keagamaan. Jawabannya jika merujuk ke sejarah bahwa Rasulullah juga pernah disantet. Dalam artian, ada orang yang berusaha mencelakainya lewat mantra-mantra dan media tertentu. Dengan demikian, praktek semacam santet sejak dulu sudah ada. Lalu siapa yang mengajar ilmu ini? Jawabannya setan. Dalam Al-Quran, jelas dinyatakan bahwa setan yang mengajari sihir. Hal ini dijelaskan dalam tafsir tematiknya As-Sabuni yang berjudul Rawaiul Bayan fi Tafsiril Ahkam,
bahwa sihir sudah ada di era Nabi Sulaiman, bahkan beliau dituduh sebagai penyihir. Maka dijawab dengan ayat Al-Baqarah ayat 102. Justru yang mengajari sihir kepada manusia itu setan, diantaranya bisa melihat hal gaib. Dalam ayat itu juga dijelaskan bahwa Allah menurunkan Harut Marut. Ada yang mengatakan dia orang soleh, ada juga yang menyatakan malaikat, yang pada intinya keduanya mengajarkan sihir kepada manusia dalam rangka untuk meluruskan atau digunakan dalam kebenaran, dan juga untuk membedakan antara sihir dan mukjizat. Bisa dibilang apa yang dibawa oleh Harut Marut ini adalah ilmu putih. Nah, kalau setan kan mengajarkan sihir kepada manusia untuk menyakiti manusia lainnya, memisahkan suami dari keluarganya, memunculkan konflik dalam sebuah keluarga. Sedangkan apakah santet ada sekarang? Jawabannya tergantung, apakah masih ada orang yang mempertahankan ilmu itu dan mempraktikannya atau tidak. Yang jelas, pada kenyataannya, masih banyak orang-orang di zaman sekarang yang mengaku terkena santet karena dokter kebingungan dalam mendiagnosisnya. Saya sendiri pernah diceritain nenek saya, bahwa dulu waktu masih muda ketika beliau di Jakarta, ada yang tidak suka dengan usaha milik nenek saya dan mengirimkan, yang saya ingat ya, cindil atau anak tikus yang dimasukkan ke tangannya. Terlepas benar atau tidak cerita beliau, saya mengonfirmasinya pada ibu saya sendiri dan beliau mengiyakan bahwa nenek memang dulu pernah usaha di Jakarta. Dalam Asyahnya Tafsir Al-Jalalain di surat Al-Falaq dijelaskan bahwa Rasul pernah disihir oleh Labid bin Asom, seorang Yahudi, dengan menggunakan media sisir dan juga gigi Rasul. Media tersebut diambil dari pelayan Yahudi yang diutus oleh mereka. Barang-barang tersebut dikumpulkan jadi satu dan diikat sebanyak 11 simpul diletakkan di sumur Zarwan. Rasul pun menyuruh Ali, Zubair, dan Ammar bin Yasir untuk mengalirkan air ke sungai tersebut agar sihirnya batal. Si Labid ini dibayar 3 dinar untuk menyihir atau menyantet Rasul. Loh, kok Rasul bisa disantet? Bukannya beliau maksum? Ibnu Hajar menyatakan bahwa memang benar Rasul maksum, tapi juga bukanlah dewa. Beliau juga bisa sakit seperti manusia biasa lainnya. Dengan demikian, hal ini tidak menurunkan derajat kenabian beliau. Selain itu juga buat ibroh atau pelajaran untuk umatnya bahwa Rasul juga bisa terkena sihir, dan di zaman dulu memang ada praktik sihir dengan model seperti ini. Sekarang mari kita kesampingkan dulu masalah Rasul kok bisa terkena santet. Yang menjadi poinnya adalah, kok bisa kejadian sihir seperti ini sampai diabadikan dalam Al-Quran. Tentu hal ini menunjukkan bahwa memang praktik sihir atau santet setidaknya sejak zaman Rasul sudah ada. Bahkan media dan teknis ritualnya pun sama dengan zaman sekarang, yaitu menggunakan rambut atau bagian yang berasal dari target. Kalau bentuk setan kan beda-beda sesuai daerah, seperti Dracula yang ada di Eropa atau mumi di daerah Mesir. Oke lah, itu bisa dikatakan sugesti. Tapi ini sama loh, bayangkan aja sudah terpaut ribuan tahun, tapi masih sama teknis ritualnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari asbabun nuzul itu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dalam hal ini berarti validitasnya dalam ilmu hadis itu tidak diragukan lagi dan merupakan kualitas hadis yang paling tinggi. Dari hadis itu menunjukkan bahwa praktik sihir bisa di-cancel seperti yang dilakukan oleh Rasul. Surat Al-Falaq dan An-Nas juga disebut sebagai Al-Mu'awwidzatain, yang artinya 2 pelindung. Makanya 2 surat ini bisa digunakan untuk melindungi diri dari apapun. Maksud saya gini, jangan mengatakan jika sihir atau santet itu tidak ada, padahal Al-Quran sendiri sudah menyatakannya. Kalau untuk masalah mengimani hal gaib, itu hal lain lagi. Yang kita bicarakan saat ini adalah literally santetnya. Wong di dalam Al-Quran sudah jelas-jelas ada kok. Ya memang dalam ayatnya tidak secara gamblang menyatakan bahwa sihir atau santet yang dimaksud itu demikian. Tapi kan dalam hadis Bukhari Muslim yang jadi asbabun nuzul itu sudah cukup jelas. Bahkan dijelaskan teknik ritualnya yang menggunakan media berupa rambut dan gigi Rasul. Apakah masih menolak nas? Ini bukan tafsiran loh, tapi ini nas berupa hadis yang memang menjelaskan perihal penyantetan Rasul itu. Imam Syafi'i hanya menampilkan saja. Saya tahu tujuan dan maksud Bang Ferry dan kawan-kawan. Niatnya memang ingin menumpas praktik penipuan dukun-dukun yang banyak merugikan masyarakat, bahkan sampai menimbulkan kematian. Tapi caranya bukan berarti dengan menolak eksistensi dari santet tersebut secara mutlak, padahal secara nas ada. Ibaratnya kalau di Jujutsu Kaisen itu seperti prinsipnya Geto Suguru yang ingin menghilangkan semua kutukan yang ada di dunia dengan membinasakan manusianya. Karena memang kutukan itu lahir dari sisi negatif manusia. Nah, kalau praktek penipu ini kan oknum. Jangan disalahin santetnya. Jangan disalahin santetnya, tapi dukunnya. Ya, meskipun santet juga tidak dapat dibenarkan ya. Maksud saya di sini ada 2 hal mendasar yang berbeda.
Yang pertama, adanya dukun penipu yang memang dia tidak bisa melakukan santet dan memanfaatkan hal itu untuk merugikan masyarakat. Kedua, santet itu memang ada dan memang ada praktisi santet yang bisa melakukannya. Masalahnya belum pernah melihat dan merasakan langsung aja. Jadi jangan disamaratakan dan langsung menyimpulkan kalau santet itu tidak ada. Cara berpikir seperti ini sebenarnya termasuk cacat logika yang sering juga dilakukan oleh kaum ateis. Namanya argument from ignorance, yaitu kesalahan berpikir yang menganggap bahwa kalau sesuatu itu tidak terbukti salah maka benar, dan sebaliknya, kalau sesuatu itu tidak terbukti benar berarti salah. Dalam hal ini, seseorang cenderung dengan mudah menganggap sesuatu sebagai benar atau salah, padahal tidak cukup bukti untuk membuktikan salah benarnya hal tersebut. Dengan demikian, penarikan kesimpulannya terlalu memaksakan. Seperti contoh, kalau memang para ilmuwan tidak bisa membuktikan bahwa kiamat akan terjadi, berarti kiamat itu tidak ada. Sama halnya dengan kasus Bang Ferry. Kalau tidak ada bukti adanya santet, nyatanya saya tidak bisa santet nih, berarti santet itu tidak ada dong. Ya nggak bisa gitu, masalahnya ini sudah ternas, ada dalam teks keagamaan. Lain cerita, kalau misalkan tidak ternas, mungkin masih bisa diragukan. Meskipun ya hal itu juga tidak dapat dibenarkan karena cacat logika masih berlaku. Bisa jadi karena keterbatasan data dan bukti sehingga beranggapan santet itu tidak ada dan cenderung tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Sudah banyak menantang ya sebenarnya, dari mulai pesulap merah, Dewi Nur, bahkan orang luar yaitu James Randi, seorang pesulap skeptik dengan imbalan $1 juta bagi mereka yang bisa membuktikan kekuatan paranormal. Namun mereka semua selamat dan tantangan itu tidak terbukti. Ada beberapa alasan yang membuat mereka tidak tersantet. Pertama, tidak terpenuhinya syarat-syarat seperti media yang dibutuhkan. Di zaman Rasul ada labid yang bisa mendapatkan sisi Rasul. Jadi itulah alasan juga kenapa Belanda dulu tidak disantet, karena memang untuk mendapatkan medianya itu susah. Itu pun belum tentu berhasil. Alasan kedua, orang-orang yang terpancing tersebut memang tidak bisa melakukan santet karena memang ya mereka penipu. Dan alasan ketiga, yang bisa menyantet mereka tidak mau melakukannya karena memang harus ada dendam, hasut, dan sifat negatif lainnya untuk bahan bakar santetnya. Atau memang nggak mau aja. Ya, katakan mereka sudah benci dan marah serta dendam pada penantang itu, tapi karena mental dari si penantang kuat jadi tidak sampai. Berarti apakah mental Rasul lemah? Ya, lagi-lagi apa yang dialami Rasul itu sebagai ibroh untuk umatnya. Sekali lagi, di luar sana masih ada yang terkena santet. Memang santet jarak jauh itu cenderung sulit dilakukan karena banyak syarat-syaratnya. Setelah semua syarat terpenuhi juga tidak mesti berhasil. Ini bukan berarti saya tidak setuju penumpasan dukun-dukun penipu ini ya. Saya sangat setuju sekali, hanya saja jangan serta-merta menyatakan bahwa santet itu tidak ada. Jadi hanya karena santet itu dilakukan oleh dukun penipu, lantas menjadikannya santet itu tidak ada. Kan gak gitu. Kan kalau ada orang ngomong bahwa dia punya mobil padahal dia nipu karena tak ada mobil di rumahnya, lantas menjadikan mobil di seluruh dunia tidak ada. Kan gak gitu konsepnya. Sekali lagi, stand saya adalah sama sekali tidak menolak gagasan Bang Ferry dalam penumpasan logika mistika. Yang saya kritik di sini adalah pernyataan santet tidak ada secara mutlak tanpa ada embel-embel dukun penipu dan sebagainya. Boleh setuju, boleh tidak, silakan komen. Kita diskusi bareng-bareng.